Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 32, Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 32, hal lain yang kita akan belajar dari sini, yaitu Tuhan, kalau engkau ada di sini pasti tidak terjadi sesuatu dengan keluarga saya. Tuhan, kalau engkau ada di sini, engkau pasti tidak terjadi sesuatu dengan keluarga saya. Kalau engkau ada di sini, pasti saya tidak sedih. Kalau engkau ada di sini, Tuhan, pasti engkau melakukan yang bisa kami nikmati. Melakukan sesuatu yang akan membuat kami menikmati kebaikan Tuhan. Pada saat itu ya Tuhan juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, sebenarnya hari ini ada tema dari apa, tapi saya tidak sempat melihatnya. Dari apa, saya minta maaf, saya tidak dari Cinode karena ini minggu keempat. Dan karena ini memang sudah dijadwalkan dalam apa, di dalam program kita, ini Yohanes pasal 11. Saya juga tidak tahu karena benar-benar tidak tahu bahwa kita akan mengalami sesuatu seperti yang kita alami hari Selasa kemarin dengan meninggalnya Ibu Ruth Nemo, ya. Saya juga tidak tahu sehingga harus merenungkan ini. Eh, tapi inilah cara Tuhan bagi kita, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk saat Nemo itu pada sekitar jam 11 malam, kalau tidak salah hampir setengah 12, keluarga menelpon saya untuk bilang kepada saya, bisa nggak katanya Pak Pendeta datang paling kurang untuk berdoa di eh, kuburan, di pemakaman. Eh, itu jam tengah malam, saya waktu itu bingung nih saudara ya. Karena kan saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan itu kalau berhubungan dengan ibadah itu. Karena kan di Bogor itu kan, Jemaat Bogor itu bukan di bawah BSD. Saya memang dekat dengan Ibu Ruth, tapi Ibu Ruth itu anggota jemaat GABSD, GA Bogor, bukan BSD. Pas saya dekat, iya. Benar mereka menghubungi saya, iya. Jadi saya waktu itu menghubungi, saya bilang saya tidak bisa, saya menghubungi MW dan Sinode waktu itu, dan setelah itu saya tidak ada berita. Eh, saya memang waktu itu sempat berpikir seperti ini, oke lah berangkat, berangkat, tapi kan PPKM ya. Sementara yang itu takut, pasti dalam keadaan takut. Tapi yang keluarga di sana bilang, Pak, ini kami tidak mengikuti, di sini tidak tidak dengan prosedur COVID katanya untuk penguburan. Dan saudara lihat sendiri kan pada waktu itu, kemarin mereka baru sampaikan kepada saya, mereka sudah swab dan mereka negatif. Saya tidak tahu bagaimana nanti, tapi itu yang mereka sampaikan kepada saya. Sangat sulit ternyata saudara untuk berada bersama-sama dengan orang meninggal, apalagi dalam situasi yang terhalang. Ya, sama terhalang. Jadi waktu baca ini saya kok malu sekali membaca ini. Tuhan Yesus diancam akan dibunuh, ya, tapi dia balik lagi ke sana. Nah, saya cuman waktu itu akhirnya minta, saya ngobrol dengan Pak Yanto waktu itu malam-malam sampai jam 2 malam kami menunggu berita, tidak ada berita. Saya telepon ke apa, akhirnya ke keluarga di sana, dan mereka bilang ya kami minta izin, saya minta izin supaya bisa nggak, bisa ibadah apa, lewat Zoom ya, karena kan ada keluarga-keluarga yang lain yang waktu hari Senin malam kita sempat ibadah bersama ya. Jadi saya minta izin boleh nggak? Karena saya mesti minta izin ada yang pegang kamera untuk supaya bisa tampilkan gambar. Ya, dan seperti itu yang terjadi, sudah terjadi. Dan sebenarnya eh, bukan karena apa ya, bukan karena COVID atau bukan karena apa. Tetapi setiap kali menghadapi masalah, memang kita selalu jadi bingung ya. Apa yang mau dibuat? Apa yang mau dibuat? Nah, kalau rapat kita pintar nanti. Kalau kita duduk lalu harus kan begini, kenapa begitu. Tapi pada waktu mengambil keputusan itu memang ribet sekali ya, saudara. Saya merasakan itu. Jadi Pak Yanto waktu itu baru selesai divaksin dia. Dia bilang ke saya antar Bapak. Saya bilang enggak, saya bisa pergi pakai motor kan. Bisa pergi pakai motor. Saya takut juga Pak Yanto ikut saya. Nggak apa-apa, saya bilang dia nggak apa-apa, saya nggak ini, saya boleh ini sendiri atau bagaimana. Dia bilang nanti bilang saya ya.
Saya bilang ke keluarga di sana, bagaimana kalau kalian jemput saya di perbatasan itu, kalau disekat itu, jemput saya di situ. Cuma kan karena malam itu dan mereka kecapean, jadi tidak ada. Mereka bilang, aduh, nggak bisa Pak, waktu itu, karena sudah ada yang sudah mereka lakukan berhubung dengan ketika dari kami bilang nggak bisa ke sana ya, walaupun ada usaha dan sebagainya, tetapi selalu sulit ternyata saudara kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Sulit sekali melakukan sesuatu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau di sini yang sudah kita baca beberapa waktu lalu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi, kan? Itu ayat yang ke-6. Sengaja tinggal 2 hari lagi, padahal dia tahu Lazarus sudah meninggal. Ya, Lazarus sudah meninggal. Dia sengaja tinggal. Lalu sesudah dia akhirnya bilang kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah meninggal, mari kita ke Yudea. Murid-muridnya bilang, Tuhan jangan, Rabi. Ayat yang ke-8, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jangan, Rabi. Dia bilang, oh sudah meninggal, sudah mati. Kalau sudah mati, murid-murid bilang, kalau dia cuma tertidur, nanti Tuhan Yesus bilang, Lazarus saudara kita sedang tertidur, itu ayat 11. Murid-murid bilang, kalau dia tertidur, nanti akan sembuh. Lalu Tuhan bilang, tapi dia sudah mati. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dia sudah mati, supaya kamu dapat belajar percaya. Ayo kita pergi, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dan mereka mengadakan perjalanan itu, ayat yang ke-18, Betania itu terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Jadi kira-kira 2 mil itu 3 kilo kali, 3 kilometer lah. Ya, 2 mil itu sekitar 3 kilometer jauhnya dari Yerusalem di mana Tuhan Yesus berada. Nah, setelah 4 hari, ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaling dalam kubur. Sudah 4 hari Lazarus di dalam kubur ini, saudara, bukan di rumah. Jadi dalam kubur dia sudah 4 hari. Saya pikir-pikir kenapa dia mesti 4 hari ya? 4 hari, banyak orang kan gitu. Kenapa ya 4 hari? Dia menunggu 2 hari dulu, lalu 2 hari lah dia tunggu lagi, baru dia sudah dengar Lazarus sudah sakit, dia sengaja tinggal 2 hari. Lalu dia sampai di tempat di mana Lazarus dikuburkan, di dekat Betania, itu sudah dikubur 4 hari. Sudah 4 hari. Jadi kalau dibilang itu, Tuhan sudah bau, begitu kata Maria dan Marta kan, sudah bau Tuhan. Sudah 4 hari. Ini mati beneran Tuhan. Ini bukan cuman tidur, karena kan ada orang bilang, ada yang bilang Tuhan waktu itu katanya cuman itu belum mati sebenarnya. Cuman tidur seperti yang dia bilang itu. Tapi sebenarnya ketika dibilang 4 hari, sudah bau Tuhan. Dia sudah busuk, sudahlah. Sudah busuk, sudah 4 hari. Karena kalau cuma 3 hari, orang Israel itu percaya itu tradisi ya, itu masih jalan-jalan. Kalau 3 hari, belum ke surga dia, belum kemana-mana, masih jalan-jalan. Jadi Tuhan mau tunjukin ke mereka, oh itu salah. Dia datanglah pada hari yang keempat. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi ada sesuatu yang dibuat secara sosial, orang-orang Yahudi itu datang pada Maria dan Marta untuk menghibur. Mereka menghibur. Ya. Yang lain itu para pemimpin orang-orang Yahudi itu hendak membunuh Tuhan Yesus, itu di pasal 10 ayat yang ke-20. Ini pasal 10 ayat 31, maaf, ayat 31. Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 39, mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi tidak dapat. Jadi ada orang Yahudi yang menghibur Maria Marta, ada yang berusaha untuk membunuh. Nah, mereka datang pada Maria dan Marta, ini orang-orang Yahudi ini, karena rupa-rupanya Maria dan Marta ini termasuk orang yang berpengaruh di situ. Saya melihatnya mereka cukup kaya, karena kalau ingat Maria itu dengan minyak yang mahal itu kan, di pasal 12 kalau saudara mau lihat. Ya. Jadi biasanya begitu, kalau ada orang kaya meninggal, banyak yang datang ya.
menularkan sukacita. Jadi begini nih, kalau ada orang bahagia gitu, menikah kah atau ulang tahun, kalau kita datang ke situ kita ditularkan oleh sukacita mereka kan. Jadi sukacita mereka itu menular ke kita. Nah, kalau ada orang meninggal atau berduka, harusnya kan sukacita kita menular ke mereka atau duka cita mereka kita tarik keluar. Itu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya. Mereka menghibur. Ketika Marta mendengar, jadi saya baca dulu apa ceritanya ya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, dia datang, dia keluar, dia menjumpai Yesus. Maria tinggal di rumah. Lalu itu yang tadi saya katakan, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Kata Marta, itu ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati. Bangkit pada akhir zaman. Iya, aku tahu. Yesus bilang, aku kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kata-kata akulah kebangkitan dan hidup itu dikatakan ketika Marta bilang, aku tahu nanti akan bangkit akhir zaman. Tuhan Yesus, enggak, akulah kebangkitan dan hidup. Nih, ini aku nih. Aku ini nih, sekarang ini. Gitu, kira-kira begitu. Dan setiap orang yang hidup yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Engkau percaya? Marta bilang, percaya, aku percaya Tuhan. Engkau Mesias, anak Allah yang akan datang. Sebenarnya kata yang akan datang itu sebenarnya kata yang sudah ada di sini. Sedang ada. Engkau ada di sini. Engkaulah Mesias yang ada di sini. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi nanti kuasamu akan ditunjukkan nanti. Sesudah berkata demikian, dia, saya percaya, katanya, engkau Mesias. Lalu dia pulang ke rumah, ketemu dengan Maria, saudaranya. Lalu dia bisik-bisik karena banyak orang di situ. Dia bisik, dia bilang, guru ada di sana memanggil engkau. Kita tidak baca Yesus bilang, mana Maria di sini. Tapi sepertinya memang Tuhan bertanya seperti itu. Karena engkau berduka. Siapa lagi yang berduka? Maria, mana Maria? Ya. Jadi itu peduli seperti itu, seperti itu. Ya. Peduli seperti itu. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai di kampung, dia masih ada di tempat di mana dia bertemu dengan Marta, ya. Ketika orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu yang menghibur itu lihat Maria bangkit, mereka juga ikut karena takutnya dia pergi ke kubur untuk menangis di situ. Setelah tiba di depan Yesus, dia jatuh di kaki Tuhan. Marta ketika bertemu dengan Tuhan, Marta bilang, ketika bertemu dengan Tuhan, Marta langsung bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Kalau Maria, dia tersungkur di depan kakinya dengan duka yang sangat dalam, sehingga pada waktu dia dengar Tuhan ada sebenarnya, kalau kita lihat di situ, ketika dia tahu Tuhan ada, Marta pergi, Maria tinggal di rumah. Jadi duka yang sangat sangat dalam. Duka yang sangat dalam. Sehingga dia jatuh tersungkur di kaki Tuhan dan dia bilang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, kemarin, 2 hari lalu, saya terima telepon. Teman saya yang selalu bersama-sama dengan saya, yang baik, sangat baik, saya bilang itu. Seorang ibu, tiba telepon dan menangis. Pak Sony, dia sebut, saudaranya meninggal. Di Batam apa di mana saya. Meninggal, saudara saya. Kok jadi begini, Pak Sony? Dalam keadaan seperti ini, saudara saya meninggal, dia bilang gitu. Lalu ada lagi yang telepon saya, teman saya juga telepon saya. Son, kamu ingat ini nggak? Dia bilang namanya. Iya, saya ingat. Kenapa? Meninggal. Meninggal dia. Sony, kamu kan hamba Tuhan. Mereka bilang, iya, kenapa? Sama kita, saya bilang kalian juga kan. Sony, tolong bilang ke Tuhan. Jangan diam, Tuhan. Tolong bilang ke Tuhan, jangan diam. Jangan diam, Tuhan. Semua dalam keadaan takut, Tuhan, Sony. Tolong bilang ke Tuhan. Lakukan sesuatu, Tuhan, sekarang. Kita sudah berdoa lama. Tolong bilang jangan diam, Tuhan. Saudara lihat tekanan-tekanan itu. Lalu saya juga terima WA. Ini sakit, itu sakit, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu tidak bisa berbuat apa-apa.
Pantas saya mendengar ketika orang bilang pada saya, Pak Sony, tolong bilang ke Tuhan, jangan diam. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, saudara. Begitu juga ketika saya tiba-tiba mendengar Ibu Ruth meninggal. Saya cuma terdiam saja. Karena minggu kemarin kan dia ibadah bersama-sama dengan kita kan. Hari Minggu kan dia ibadah dengan kita. Dan dia ngotot mau bilang terima kasih kepada jemaat. Sudah berdoa dan dia sudah dapat kamar. Dia cuma mau bilang terima kasih. Saya bilang kepada teman-teman yang selalu menerima sesuatu dari Ibu Ruth. Ibu Ruth pergi. Mendahului kita di surga. Mereka juga bilang, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bagi orang yang punya pengetahuan, selalu akan bilang begini, ya apa yang Tuhan buat itu pasti baik. Tuhan pasti melakukan yang baik. Tapi ada juga orang yang bilang, Sony, tolong bilang ke Tuhan. Jangan diam. Saya tahu itu keputusasaan. Saya tahu itu sakit yang sangat dalam. Karena orang yang mereka kasih, mereka berdoa supaya jangan sakit. Mereka berdoa supaya jangan terjadi sesuatu. Tapi kok terjadi? Tapi kok sakit ya? Bagi saudara yang mendengar renungan ayat mulai dari ayat 1 sampai 16 tahu itu. Yesus sengaja tinggal supaya kamu belajar percaya. Saya katakan tadi tentang orang-orang Yahudi. Mereka datang kepada Yesus. Mereka datang pada Yesus untuk membunuh Yesus. Sekarang mereka datang kepada Maria dan Marta. Beberapa dari mereka. Mereka datang untuk menghibur Maria dan Marta. Mereka datang untuk menunggu Yesus. Karena cuma 3 kilometer. Pasti cerita tentang apa yang terjadi yang Yesus lakukan. Mereka sudah tahu. Dan Yesus dalam perjalanan sudah 4 hari, saudara. Mereka tahu pasti Yesus datang. Akan datang. Karena Yesus mengasihi Marta dan Maria. Yesus mengasihi Lazarus. Pasti dia datang. Tapi mereka tidak tahu mereka akan melihat mujizat. Jadi ada orang cuma menunggu Yesus akan datang. Tapi mereka tidak tahu mereka akan melihat kuasa Yesus. Karena Yesus tidak katakan kepada mereka. Yesus katakan kepada murid-murid. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mereka cuma datang dengan tujuan menghibur Marta dan Maria. Mungkin Yesus akan datang. Tapi mereka tidak tahu Yesus akan membuat mujizat. Itulah orang-orang Yahudi, saudara. Lalu Maria dan Marta. Kesedihan yang sangat dalam kalau keluarga salah satu dari mereka kasih itu meninggal. Itu adalah masalah bagi mereka. Saya bilang tadi, mereka cukup berada. Karena Maria punya uang untuk membeli minyak yang mahal itu. Ya, dan orang-orang datang di situ. Orang-orang datang. Ya. Jadi punya pengaruh si Lazarus, saudara. Lazarus itu ketika dia hidup, berarti dia berpengaruh di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika dia meninggal, semua orang datang. Seorang pendeta bilang begini, saudara, bukankah kalau ada orang yang berpengaruh, kita akan perhatikan? Kalau tidak berpengaruh, kurang diperhatikan. Tetapi, apakah kita sebaiknya menunjukkan pengaruh kita dalam jemaat, katanya, gitu. Supaya kita diperhatikan, atau kita cuma tunggu diperhatikan. Saudara, Marta dan Maria menyambut Yesus. Marta dan Maria menyambut Yesus. Orang Yahudi mengikut saja. Tanpa tahu apa yang mau terjadi. Yang ada di hati dan pikiran Marta dan Maria adalah kesedihan. Garde dan Henry, anak dari Ibu Ruth itu, mereka biasanya diam. Tetapi terima kasih pada waktu malam penghiburan, waktu kita ibadah, mereka bersuara, mereka ngobrol. Dan mereka menyampaikan terima kasih kepada saya itu, bagi saya sesuatu yang luar biasa. Saya cerita tentang mamanya, saya cerita, begini Ibu Ruth, seperti ini dia yang saya alami. Tuhan mengakhiri hidupnya dengan begitu indah. Yaitu ketika dia tetap ada bersama-sama
di dalam persekutuan. Sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih juga beberapa saudara kita, saya tahu ketika sakit ada di rumah sakit dalam keadaan sulit, tetap saja setia dalam persekutuan. Terima kasih. Karena kita berharap pada Tuhan, mungkin kita tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Kita tidak tahu Tuhan mau lakukan apa. Teman saya bilang pada saya, Sony, sekarang saya berdoa pada Tuhan, kalaupun Tuhan mau ambil nyawa saya, ambillah. Tapi tolong jangan buat keluarga saya menderita. Lalu dia sembuh dan dia bilang, ternyata Tuhan gak ambil, Son. Saudara, ada yang lagi beribadah dengan kita hari ini juga, dalam keadaan tubuh yang lemah. Saya lihat di sini ada orang-orang. Saya lihat ada yang sedang beribadah dengan kita hari ini. Dia masih sementara dia lagi berpikir keluarganya, anaknya, menantunya, cucunya, kakaknya, adiknya. Dia lagi berpikir, bagaimana Tuhan? Mohon yang sama-sama ini. Tidak apa-apa kalau mau bilang begitu. Seperti yang teman saya bilang pada saya. Tolong bilang tuh Pak Sony. Tolong bilang Son. Tuhan jangan diam. Kami takut. Kami takut. Saudara, itu kata hati dari Marta dan Maria. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, Tuhan. Sekiranya engkau ada. Apakah itu mempersalahkan Tuhan? Kalau kita baca sepintas, oh persalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak datang? Kan kami sudah kirim berita. Kalau saudara baca di ayat 2 itu kan, ayat 3 ya. Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua saudaranya, yaitu Marta dan Maria. Ya, Maria terutama di situ. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara lihat harapan kepada Tuhan. Tapi Tuhan datang 4 hari sesudah itu. Ketika Lazarus mulai membusuk. Mereka berdua, pertama Marta. Marta berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi saudara lihat, itu bukan tuntutan. Tetapi soalnya soal iman ketika dia bilang, tetapi sekarang, itu 22 ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Tapi Maria tidak berharap Lazarus dibangkitkan. Walaupun Marta. Walaupun Marta tahu Tuhan Yesus membangkitkan orang lain. Tapi waktu Tuhan Yesus membangkitkan itu belum 4 hari masalahnya, saudara. Masih masalah ringan, baru meninggal. Tetapi ini sudah 4 hari. Tuhan, saya tetap tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Saya tahu, Tuhan. Saya tahu. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang, kalau bisa Tuhan. Dia tidak berpikir saudara mau bangkit. Nanti saudara lihat sesudah itu di bawah diceritain. Tapi pasti engkau bisa membuat sesuatu Tuhan. Engkau pasti bisa membuat sesuatu supaya kami tidak sakit Tuhan. Supaya kami tidak menderita Tuhan. Supaya kami tidak terluka terlalu lama. Supaya kami tidak dipermalukan bahwa kami punya seorang sahabat. Bahwa kami punya orang yang selalu kami bergantung, yang kami memanggilnya dia Rabi dan Tuhan. Sekiranya engkau ada. Tapi saya percaya Tuhan. Begitu kata Marta. Marta, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Iya, saya tahu. Marta bilang. Saya tahu saudaraku akan bangkit. Lazarus akan bangkit. Saya tahu Tuhan. Saya tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saya tahu Tuhan. Saya tahu. Saya tahu dia akan bangkit nanti. Seorang Marta. Saudara ingat Marta? Ibu-ibu ingat ya ceritanya. Ketika Tuhan Yesus ada di rumahnya, dia sibuk bekerja.
Maria duduk di kaki Tuhan, lalu kita selalu bilang begini, Marta itu ya. Harusnya kan jangan begitu, harusnya kan dia mendengar. Tapi saudara perhatikan di sini pemahamannya tentang apa yang Tuhan katakan. Saya tahu Tuhan. Seorang perempuan yang mengasihi Tuhan, bergantung pada Tuhan, dan tahu firman Tuhan. Tahu. Maria, saudara. Maria itu ketika dia dengar Yesus ada, guru ada di sana dan memanggil engkau. Maria tidak menunggu Yesus datang padanya, tapi dia datang pada Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Di kaki Tuhannya. Ketika dia menghadapi masalah yang banyak, ketika dia terluka karena Tuhan tidak ada seperti itu begitu. Ketika dia terluka karena itu, dia datang di kaki Tuhan. Dan dia bilang lagi, sama seperti saudaranya katakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Pasti tidak mati, saudaraku. Saya mengerti, kalau ada engkau, semua pasti aman. Kalau ada engkau, semua pasti nyaman. Kalau ada masalah sebesar apapun, kalau ada engkau, semua pasti selesai. Pasti. Saya tahu itu Tuhan. Dia ada di kaki Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Saya tahu pagi ini, hari ini, ada banyak orang yang bersujud minta Tuhan menyembuhkan keluarganya. Saya tahu hari ini, ada begitu banyak orang berdoa dengan tulus minta Tuhan. Tuhan, jaga keluarga saya. Jangan buat mereka sakit. Apalagi para ibu. Apalagi para wanita. Apalagi para saudara, pada adik, kakak. Ketika ada anaknya atau saudaranya sakit, pasti akan bilang pada Tuhan, tolong Tuhan. Jika bisa kita mencium kaki Tuhan sekarang, pasti kita akan melakukan itu. Kita akan cium kaki Tuhan untuk minta Tuhan. Kalau bisa, jangan mereka susah. Kami berdoa beberapa waktu lalu dengan beberapa saudara seiman. Ketika ada saudara yang terpapar COVID, kami berdoa bersama-sama lewat Zoom. Dan saya tahu itu sangat berat bagi mereka. Seandainya mereka bisa memeluk kaki Tuhan, mereka akan bilang pada Tuhan, kalau engkau ada di sini Tuhan, tolong lakukan sesuatu. Saya tahu berat, saudara. Bukan mudah. Pasti kita akan menjerit seperti Maria dan Marta. Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nanti kalau saudara baca di bawah, mereka bilang, Tuhan tanya kepada mereka, di mana kamu taruh dia? Lalu Tuhan menangis, Tuhan Yesus menangis. Dia bilang, angkat batu itu. Ayat 39. Tetapi orang-orang berkata kepadanya, Marta terutama yang berkata, Tuhan, sudah berbau. Sudah 4 hari. Tuhan, kami sudah menerima keadaan ini. Kami hanya bisa bicara padamu. Sekiranya engkau ada, saudaraku tidak mati. Tapi tidak apa Tuhan. Kami percaya dia akan bangkit pada akhir zaman. Kami percaya itu Tuhan. Kami tidak pernah akan menolak apa yang engkau katakan. Kami tidak akan pernah menolak kebenaran-kebenaran yang engkau nyatakan. Kami percaya Tuhan. Tapi kali ini kami sudah bisa menerima saudara kami meninggal. Sudah 4 hari Tuhan. Sudah berbau Tuhan. Tetapi ada satu kan yang Marta dan Maria, terutama Marta bilang, aku tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Tapi saya mau bilang lagi, dia percaya Yesus bisa minta dan Allah bisa melakukan sesuatu. Dia percaya ada kebangkitan orang mati, tapi Marta tidak percaya. Hari itu Yesus akan bangkitkan Lazarus.
Karena di ayat yang ke-37, oh maaf, ayat yang 39 tadi, dia bilang, sudah berbau Tuhan. Sudahlah Tuhan. Tidak mengerti apa yang terjadi. Sekarang sudah mengerti apa yang terjadi. Pokoknya Engkau sudah ada bersama dengan kami, itu sudah cukup Tuhan. Yang penting kami sudah bicara denganmu. Yang penting Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah melihat kami. Kami sudah cukup Tuhan. Memang kami harus katakan sekiranya Engkau ada. Sekiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Lazarus tidak mati. Tapi hari ini ketika Engkau ada bersama dengan kami, sudah cukup Tuhan. Bukankah kita juga banyak sekali seperti itu? Saya bicara dengan Garda dan Henry, anak-anak dari Ibu Ruth. Jadi saya masih ada tinggal waktu itu saya dengan beberapa hamba Tuhan. Dan juga setelah itu ada teleponan dengan keluarga yang lain. Kami baru mengerti, katanya. Dan sudah cukup. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudara, bukankah pada satu saat juga kita berkata seperti itu? Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih karena kami pantas menerima ini. Kami bukan siapa-siapa. Banyak sekali kesalahan dalam hidup kami, Tuhan. Dan kalau kami mengalami ini, memang ini pantas bagi kami. Tidak masalah, Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih mendengarkan kami. Terima kasih karena Engkau ada di sini. Sekalipun menurut kami, sekiranya Engkau ada beberapa waktu yang lalu. Masalah mungkin tidak seperti ini. Tapi sekarang sudah Tuhan. Sudah 4 hari dia mati. Kami sudah bisa menerima keadaan ini. Tidak apa Tuhan. Bukankah seperti itu hati saudara? Itu hati saya juga seperti itu saudara. Saya berusaha untuk tidak menangis ketika ada WA datang kepada saya. Tadi malam seorang ibu bilang pada saya, Pak Sony, doakan anak saya, menantu saya, dan cucu saya terpapar COVID. Teman saya malah bilang pada saya, seperti katakan tadi, tolong bilang pada Tuhan, Son. Jangan diam. Tolong bilang jangan diam. Kami butuh Tuhan sekarang. Ya, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita bahkan tahu apa yang Tuhan maksudkan. Kita bahkan tahu apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan moga hari ini kita juga berkata seperti Marta. Sudah Tuhan. Sudah 4 hari Tuhan. Marta melupakan satu, saudara. Ayat 25 dan 26. Ketika Tuhan katakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, saya percaya. Tapi cukup sampai di sini saja. Tuhan Yesus, tolong lihat jemaat-Mu. Tapi kalau Engkau melakukan sesuatu, Tuhan, terima kasih. Saya tahu hati seorang ibu. Saya tahu hati seorang kakak. Saya tahu hati seorang saudara sepupu. Saya tahu hati seorang adik yang melihat saudaranya sakit sekarang dalam keadaan takut. Saudara, Tuhan bilang seperti ini.
Percayakah engkau akulah kebangkitan dan hidup? Jangan engkau kira aku dapat melakukan nanti. Jangan engkau kira aku diam. Tidak. Akulah kebangkitan dan hidup sekarang. Tuhan bilang, saudara, Tuhan sedang bilang sekarang kepadamu ketika engkau susah. Ketika engkau ketakutan, ketika engkau susah, ketika engkau takut, ketika engkau berharap pada Tuhan. Tuhan tanya, masihkah engkau percaya padaku? Saudara, pasti kita akan bilang percaya kan? Saya tahu dalam keadaan takut, saya terima WA, Pak, hidung saya sekarang tidak bisa lagi mencium, Pak. Anak-anak saya masih berlari-lari di depan saya tidak bisa mencium, Pak. Saya ingin hari ini mereka tahu, mendengar. Ketika Tuhan bilang, aku kebangkitan dan hidup sekarang. Tapi kan dia nggak mungkin lakukan seperti pada apa yang dia lakukan terhadap Marta dan Maria. Kan Tuhan tidak akan lakukan seperti Lazarus pada 4 hari dia bangkitkan. Saudara, tapi satu saja yang saudara tolong mari kita ingat bersama-sama. Dalam keadaan apapun, dalam tekanan yang berat sekalipun, dalam masalah kita selalu membutuhkan Yesus. Tersungkurlah di kaki Tuhan seperti Maria. Mengeluhlah seperti Marta dan Maria. Lihatlah seperti orang-orang Yahudi. Belajarlah percaya seperti murid-murid. Dan dengarlah yang Tuhan katakan. Percayakah engkau akan hal ini? Saya berharap keluarga besar Moses, Ibu Seli, saya berharap ibu dan saudara-saudara yang lain tetap kuat. Saya berharap keluarga-keluarga yang sehari ini sedang mengalami masalah tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang dipercaya oleh Maria dan Marta, Tuhan yang dipercaya oleh murid-murid pada waktu itu, Tuhan itu juga yang kita percaya sekarang. Tuhan, terima kasih Engkau datang. Ketika Tuhan bilang geser batu itu, Tuhan, sudah 4 hari Tuhan. Nggak apa, biar saja. Tuhan melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan melakukan lebih dari yang kita minta pada Tuhan. Tuhan melakukan lebih dari yang kita harapkan. Semoga kita kuat. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan selalu bertanya. Ketika kita bilang, sekiranya engkau ada di sini, pasti tidak terjadi sesuatu kepada kami. Dan Tuhan jawab. Bertanya dengan pertanyaan. Percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Aku ada sekarang di sini. Percayakah? Ada banyak duka, ada banyak sakit, ada banyak ketakutan, dan ada banyak tuntutan. Tapi Tuhan bilang, aku kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Tetaplah bersyukur sekali lagi. Sekalipun kita berkata pada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mau. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan melakukan jauh lebih dari yang kita pikirkan. Dan tolong selalu tetap saling menguatkan.